Gagal banyak saat menanam ciplukan? Mungkin ini penyebabnya. Yuk, kita bedah perbedaan metode tumbuh yang paling ampuh, dari biji atau dari stek pucuk. Kedua metode ini punya perbedaan mencolok dalam hal kecepatan dan keberhasilan tumbuh. Berdasarkan penelitian, stek pucuk jauh lebih unggul. Tingkat keberhasilan tumbuhnya bisa mencapai 81% dibandingkan stek batang. Nah, ada rahasia tambahan lagi. Penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh alami bisa meningkatkan hasil budidayamu. Dan pemenangnya adalah ekstrak tauge. Bisa meningkatkan jumlah tunas hingga 3 kali lipat lebih banyak. Tidak hanya itu, daya tahan hidup stek pucuk yang diberi ekstrak tauge juga sangat tinggi, mencapai 77,7%. Coba deh perhatiin tanaman ini. Mungkin Anda sering lihat ya tumbuh liar gitu aja. Namanya ciplukan atau kalau di luar negeri kenalnya morelberry. Kelihatannya sih biasa aja, tapi jangan salah. Di balik kesederhanaannya ini, tersimpan potensi yang luar biasa loh. Mulai dari obat ampuh sampai buah yang harganya mahal. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah penelitian keren yang berhasil ibaratnya memecahkan kode dari si ciplukan ini. Mereka nemuin cara yang alami dan gampang banget buat mengeluarkan semua potensinya. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi apa sih yang bikin tanaman liar ini jadi begitu spesial sampai-sampai para peneliti dan petani tertarik banget sama ciplukan? Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Secara ilmiah namanya Physalis angulata. Tanaman ini asalnya dari Amazon dan percaya nggak dia ini masih satu keluarga sama tomat dan terong. Tapi yang bikin dia bener-bener istimewa itu bukan cuma buahnya. Di dalam tanaman ini ada semacam pabrik kimia alami yang super canggih. Dan emang dari dulu ciplukan ini udah jadi andalan banget dalam pengobatan tradisional. Dipakai buat ngobatin penyakit serius kayak kanker dan diabetes. Rahasianya apa? Ternyata tanaman ini tuh gudangnya senyawa bioaktif. Penuh sama antioksidan, flavonoid, pokoknya zat-zat yang bikin dia jadi agen penyembuh alami yang super kuat. Tapi nggak cuma soal kesehatan loh. Ciplukan ini juga punya potensi ekonomi yang gede banget. Coba bayangin, ada penelitian yang bilang kalau bertani ciplukan itu bisa lebih untung dan risikonya lebih kecil daripada nanam tomat. Wah, ini bisa jadi game changer beneran buat para petani kita kan? Tapi, kalau emang tanaman ini seberharga itu, kenapa kita jarang banget ya lihat kebun ciplukan yang luas? Nah, ternyata ada satu masalah besar, semacam teka-teki yang selama ini jadi penghalang. Problem utamanya itu soal waktu. Ternyata kalau kita nanam ciplukan dari biji, cara yang biasa dilakuin, itu prosesnya lama banget. Padahal permintaan pasar, baik buat obat atau buah segarnya, terus naik. Jadi supply-nya nggak bisa ngejar demand. Kondisi ini akhirnya bikin para ahli mikir, gimana kalau kita cari jalan pintas, nggak usah pakai biji. Apa bisa kita numbuhin tanaman baru langsung dari potongan batangnya? Teknik ini namanya perbanyakan vegetatif. Apakah ini bisa jadi solusi yang lebih cepat dan andal? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, para peneliti akhirnya bikin sebuah eksperimen. Mereka seolah-olah bikin pertandingan, mengadu dua metode yang beda buat cari tahu mana formula paling jitu buat memperbanyak ciplukan. Oke, kontestan pertama adalah jenis potongannya. Jadi ada dua kubu nih, di satu sisi ada stek pucuk. Ini diambil dari bagian ujung tanaman yang masih muda. Di sisi lain ada stek batang, yang diambil dari bagian yang lebih tua dan keras. Tim jaringan muda lawan tim jaringan tua, kira-kira mana bakal menang? Dan ini bagian yang paling serunya. Buat doping pertumbuhannya, mereka nggak pakai hormon kimia, tapi mereka pakai 3 jus tanaman alami. Dan tebak bahannya apa? Cuma bahan-bahan dapur biasa, bawang merah, toge, sama rebung. Keren kan? Dan yang paling bikin takjub, cara bikinnya itu gampang banget. Bener-bener cuma di blender sama air terus disaring. Udah gitu aja. Ini solusi alami yang bisa dibikin sama siapa aja di mana aja. Praktis banget. Oke, setelah eksperimennya selesai, sekarang saatnya kita lihat hasilnya. Siapa pemenangnya? Stek mana yang paling bagus? Dan jus tanaman mana yang paling manjur? Yuk kita buka datanya. Dan hasilnya, wow, jelas banget. Untuk ronde pertama, stek pucuk menang telak. Tingkat keberhasilannya sampai 81%, jauh ngalahin stek batang yang cuma 61%. Ini bukti kalau jaringan yang lebih muda emang lebih gampang buat tumbuh lagi. Bukan cuma itu,
Stek pucuk ini juga ternyata jauh lebih bandel. Coba lihat deh, setelah 4 minggu, 78% stek pucuk masih hidup sehat. Sementara stek batang, nggak sampai separuhnya yang selamat. Wah, ini sih kemenangan mutlak buat stek pucuk. Oke, jadi kita udah sepakat ya, stek pucuk juaranya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Dari 3 jus tanaman tadi, mana yang paling nendang efeknya? Dan jawabannya bener-bener di luar dugaan. Kalau steknya nggak dikasih apa-apa atau cuma dikasih ekstrak bawang, Pangan cuma nunggu 2 tunas. Tapi begitu dikasih ekstrak tauge, jumlahnya langsung lompat jadi 11 tunas. Gila, peningkatannya drastis banget. Yup, 11. Angka ajaibnya adalah 11. Ekstrak tauge ini benar-benar kayak bahan bakar super yang bisa meledakkan pertumbuhan tunas baru. Terus apa sih rahasianya si tauge ini? Nah, ada penjelasan ilmiahnya. Tauge itu kaya banget sama hormon alami yang namanya sitokinin. Ini bisa kita sebut pemicu tunas. Selain itu, tauge juga nyediain bahan baku buat bikin auksin, hormon pemicu akar. Jadi dapat dua-duanya, kombinasi yang sempurna banget buat pertumbuhan kan? Oke, kita udah lihat hasilnya. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Yuk, kita tarik kesimpulannya dan lihat kenapa penemuan ini penting banget. Intinya, penelitian ini ngasih kita resep jitu. Formulanya simple, ambil stek dari pucuk, terus kasih doping ekstrak tauge. Ini dia cara yang udah terbukti secara ilmiah buat bikin ciplukan tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Artinya, sekarang kita punya metode perbanyakan yang jauh lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan yang paling penting 100% alami. Caranya murah, gampang, dan kita nggak perlu lagi bergantung sama hormon kimia. Ini jelas solusi pertanian yang lebih cerdas dan pastinya lebih ramah lingkungan. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi sehebat ini bisa datang dari semangkuk tauge, coba deh bayangin, berapa banyak lagi rahasia alam lain yang sebenarnya ada di sekitar kita tapi belum kita sadari, menunggu untuk ditemukan.